Halo, balik lagi di channel Literpral, channel yang membahas budidaya ikan nila dengan sistem meras di kolam terpal D3. Setelah kemarin kita lakukan pemberian bakteri starter, masih ada ya kita temukan beberapa ikan, cuman nggak banyak. Beberapa ikan yang masih terindikasi terkena jamur, yang ditandai dengan adanya bercak-bercak putih di sirip dan tubuh ikan. Kalau dilihat secara sama masih ada beberapa yang terkena. Ini ikan belum saya kasih makan karena saya ingin memberikan ramuan alami untuk mengobati bakteri dan jamur yang ada pada ikan. Apa saja ramuannya nanti akan saya jelaskan di video, jadi menontonnya jangan di skip supaya kawan-kawan sekalian tahu apa saja bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ramuan tersebut. Nah, ini contohnya masih ada beberapa ikan yang terkena jamur, adanya bercak-bercak putih di tubuh ikan. Oke, jadi kita akan lanjutkan proses pembuatan ramuannya tersebut. Jadi bahan yang pertama itu daun pepaya ya. Daun pepaya ini mengandung senyawa yang namanya flavonoid. Nah, flavonoid ini berfungsi sebagai antifungi, antiseptik, dan juga antibakterial. Jadi kandungan di dalam daun pepaya ini dapat mencegah mencegah jamur dan mengobati jamur yang ada dalam tubuh ikan. Juga berguna sebagai antiseptik untuk mengobati jamur yang ada di ikan dan juga antibakteri. Jadi ini sudah banyak digunakan para pembudidaya ikan untuk mengobati ikan yang terkena jamur. Nah, bahan yang kedua ini kunyit ya. Kunyit sebagai bahan makanan juga mengandung antiinflamasi yang berguna sebagai obat anti jamur pada ikan. Selain itu, kunyit juga memiliki kandungan yang namanya kurkumin, yaitu antimikroba yang dapat mengobati infeksi yang terjadi pada kulit akibat jamur. Jadi ini saya gunakan kunyitnya seluas jari kelingking ya. Nanti kunyitnya dibersihkan, dikupas kulitnya, dicuci, lalu dicampurkan dengan bahan-bahan lainnya. Nah, bahan yang ketiga itu ini bawang putih ya. Bawang putih ini memiliki kandungan anti jamur, antibakteri, dan antivirus. Jadi ini sangat berguna juga buat kekebalan tubuh ikan agar ikan dapat terhindar dari jamur dan bakteri. Nah, itu ketiga bahan yang kita gunakan dalam ramuan alami ini. Cara penggunaannya gampang. Ketika bahan tadi cukup kita potong rajang kasar-kasar, terus kita blender. Setelah kita blender, kita campurkan ke dalam ramuan fermentasi E4 dan molase. Setelah itu kita bibiskan ke dalam pakan ikan, lalu langsung kita berikan kepada ikan. Oke, jadi untuk selanjutnya bahan-bahan tadi kita blender. Kita tuangkan campuran ramuannya tadi. Terus kita aduk sampai merata. Nah, ramuannya ini terus kita bibiskan ke pelet, lalu kita berikan makan kepada ikan kita. Takarannya itu saya tuh ngasih sekitar segini, kira-kira 200-250 ml untuk 1 kg pelet. Nah, sisanya ini bisa kita tutup dan kita gunakan selama seminggu ke depan. Pelet yang sudah kita campur tadi kita aduk sampai merata. Terus kita tunggu sekitar 10-15 menit, lalu kita berikan kepada ikan. Ini bisa kita simpan ya untuk 3 hari pakan ikan.
sampai peletnya habis. Setelah tercampur, kita diamkan 10-15 menit sebelum kita kasih ke ikan. Nah, setelah kita campurkan ke dalam pelet, kita bibiskan ke dalam pelet dan kita tunggu sekitar 10 dan 15 menit, akan terlihat peletnya lebih empuk ya, tapi masih tetap bertekstur. Setelah itu tinggal kita berikan campuran pelet tadi ke ikan seperti bagaimana setiap hari kita memberikan makan. Ini ikannya sudah terlihat sangat rakus ya, tinggal kita berikan. Pemberian makan pada ikan di kolam ini saya lakukan 3 kali ya. Porsinya saya bagi 3, yaitu pagi, siang, sama sore. Pagi itu jam 8, siang jam 1, sama sore sekitar jam 6 sore. Jadi seperti itu saja ramuan rahasia untuk pengobatan dan antisipasi terhadap ikan-ikan yang terkena jamur di dalam kolam kita. Jika seperti biasa, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih.